Seringkali kita mendengar ungkapan bahwa musuh terbesar seseorang adalah dirinya sendiri. Ungkapan ini seakan menjadi refleksi dari kenyataan bahwa seringkali penderitaan yang kita rasakan bukan berasal dari situasi atau orang lain, melainkan dari pikiran kita sendiri. Mengapa kita begitu sering menyiksa diri kita dengan pikiran kita sendiri? Apa yang sebenarnya terjadi dalam benak kita saat hal ini berlangsung? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa menghentikannya? Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, bukan berarti kita harus memenjarakan diri dalam ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Seringkali, bukan situasi nyata yang membuat kita menderita, tetapi cara kita memandangnya. Maka, melalui video ini, mari kita renungkan bersama mengapa kita seringkali menjadi penyebab utama penderitaan diri sendiri dan bagaimana kita bisa melepaskan diri dari belenggu pikiran yang tidak perlu. Inilah saatnya yang tepat untuk berhenti menyiksa diri dan mulai mencintai diri dengan penuh kesadaran. Simak video ini sampai selesai dan langsung saja, ayo kita mulai. Pertama, pikiran itu kuat, tapi tidak selalu benar. Pikiran kita adalah kekuatan luar biasa. Ia mampu menciptakan imajinasi, ide, dan inspirasi, tapi juga mampu menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, dan kesedihan yang bahkan belum tentu terjadi. Ketika kita terlalu fokus pada skenario terburuk, kita memerangkap diri dalam siklus negatif yang seolah-olah tidak ada akhirnya. Kita berpikir bahwa pikiran itu adalah kenyataan, padahal pikiran hanyalah persepsi kita terhadap dunia, bukan kenyataan itu sendiri. Bayangkan, kamu sedang menunggu hasil ujian atau wawancara pekerjaan. Sebelum hasilnya keluar, pikiran negatif seringkali muncul. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku mengecewakan orang lain? Pikiran-pikiran ini tanpa kita sadari menjadi sumber penderitaan kita, meskipun hasil akhirnya mungkin belum tentu seburuk itu. Kita mengizinkan pikiran ini untuk menyiksa diri kita, menciptakan kecemasan dan ketakutan yang tidak seharusnya. Kedua, mengapa kita menyiksa diri kita dengan pikiran? Ada beberapa alasan mengapa kita seringkali terjebak dalam pola pikir yang merugikan ini. Di antaranya, kita sering menyimpan pandangan tentang perfeksionisme, takut akan penolakan, dan seringkali memikirkan hal yang terburuk. Tanpa disadari, kita hidup dalam masyarakat yang kerap kali mengukur keberhasilan berdasarkan hasil dan pencapaian. Ketika kita menetapkan standar yang terlalu tinggi atau tidak realistis, kita menjadi sangat keras terhadap diri sendiri. Kita mulai memikirkan kegagalan, kekurangan, dan segala sesuatu yang tidak sempurna, hingga pada akhirnya menyiksa diri dengan pikiran bahwa kita sendiri tidak cukup baik. Penolakan adalah salah satu ketakutan terbesar manusia. Kita seringkali menghabiskan banyak waktu memikirkan bagaimana orang lain memandang kita, takut ditolak, dihina, atau dianggap kurang berharga. Pikiran ini bisa menekan mental kita dan membuat kita terus-menerus merasa cemas dan tidak percaya diri. Demikian juga otak kita seringkali memiliki kecenderungan untuk fokus pada hal-hal negatif sebagai bentuk perlindungan dari ancaman. Namun, ini bisa jadi bumerang jika kita selalu mengasumsikan bahwa yang terburuk akan terjadi. Pikiran-pikiran seperti ini, jika saya melakukan ini, pasti akan gagal. Atau, semua orang pasti menganggap saya bodoh. Tanpa disadari, ini adalah contoh dari pola pikir yang menghancurkan diri kita sendiri. Ketiga, dampak dari menyiksa diri dengan pikiran. Tidak ada yang lebih melelahkan daripada terjebak dalam pertempuran batin dengan pikiran kita sendiri. Efeknya bisa sangat nyata dan merusak,
baik secara mental maupun fisik. Beberapa dampak yang dapat terjadi adalah kecemasan, seperti pikiran berlebihan atau terlalu fokus pada kemungkinan negatif, dapat memicu kecemasan yang berkepanjangan, membuat kita sulit merasa tenang atau rileks. Stres, dengan terus-menerus merespon stres yang dihasilkan oleh pikiran kita sendiri, dapat menyebabkan tubuh kita tegang dan rentan terhadap berbagai penyakit fisik. Kehilangan kebahagiaan. Ketika kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang mungkin salah, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati momen yang ada di depan kita. Terkadang, kebahagiaan seringkali ditemukan di saat-saat sederhana. Namun, jika kita tidak menyadarinya, kita akan sering melewatkannya karena pikiran kita yang terlalu sibuk dengan hal-hal negatif. Dan dampak berikutnya adalah mengurangi produktivitas, seperti pikiran yang terjebak dalam lingkaran kecemasan atau ketakutan seringkali mengganggu konsentrasi dan fokus, membuat kita kurang efektif dalam menjalani tugas sehari-hari. Keempat, cara mengatasi penyiksaan pikiran. Bagaimana cara kita berhenti menyiksa diri dengan pikiran kita sendiri? Ini bukanlah sesuatu yang mudah, tapi dengan kesadaran dan latihan yang tepat, kita bisa mengatasi kebiasaan ini. Pertama, sadari bahwa pikiran bukanlah fakta. Langkah pertama adalah menyadari bahwa tidak semua yang kita pikirkan adalah kenyataan. Pikiran hanyalah interpretasi dari situasi, dan interpretasi itu seringkali bias, terutama saat kita merasa cemas atau takut. Latihan diri untuk memeriksa kembali pikiran-pikiran negatif dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar fakta atau hanyalah sebuah asumsi. Langkah kedua, praktikkan mindfulness. Mindfulness adalah latihan untuk hidup saat ini tanpa memberikan penghakiman kepada pikiran yang muncul. Alih-alih terjebak dalam pusaran pikiran negatif, cobalah untuk menarik napas dalam-dalam, rasakan setiap tarikan nafas, dan fokus pada apa yang ada di sekitarmu saat ini. Dengan melakukan ini, kamu memberi ruang bagi pikiran untuk datang dan pergi, tanpa perlu terlarut di dalamnya. Langkah ketiga, berbicara dengan diri sendiri secara positif. Ketika pikiran negatif muncul, cobalah menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan membangun. Misalnya, saat kamu merasa cemas, katakan pada diri sendiri, "Saya melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan, dan itu sudah cukup." Kata-kata positif ini bisa menjadi tameng untuk melindungi diri dari penyiksaan pikiran. Langkah keempat, terimalah ketidakpastian. Dalam hidup, kita harus menyadari, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan dengan pasti. Daripada membiarkan ketidakpastian membuatmu cemas, terimalah bahwa hidup memang penuh dengan ketidakpastian. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan kekhawatiran tentang hal-hal yang ada di luar kendalimu. Dan langkah yang terakhir, berbagi dengan orang lain. Terkadang, berbagi pikiran dan perasaan dengan orang lain bisa membantu kita mendapatkan perspektif baru. Orang-orang di sekitar kita mungkin melihat situasi dengan cara yang lebih jernih dan realistis, dan ini bisa membantu kita keluar dari pola pikir negatif. Menyiksa diri dengan pikiran sendiri adalah perang batin yang seringkali tidak perlu. Kita menciptakan penderitaan dalam diri kita yang sebenarnya bisa kita hindari. Dengan menyadari kekuatan pikiran, melatih mindfulness, dan belajar menerima diri, kita bisa berhenti menyiksa diri sendiri dan mulai hidup dengan lebih damai dan bahagia. Ingatlah, hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam ketakutan dan kekhawatiran yang kita ciptakan sendiri. Setiap kali pikiran negatif muncul, berikan dirimu izin untuk bernapas sejenak, lepaskan beban yang tidak perlu, dan katakan pada dirimu, "Aku layak untuk bahagia." Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita belajar untuk tidak menyiksa diri kita sendiri dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi, dan tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini video kali ini.
dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.